wajibnya menepati kesepakatan dan janji, walaupun itu sama orang kafir. Kita kerjasama misalnya bisnis, partner bisnis di perusahaan, kemudian ada akad antara kita dengan dia, misalnya akad kita akan kelola bisnis tertentu, kemudian akan jatuh tempo, akan ada bagi hasil. Bukan berarti orang kafir lalu kita bisa tipu, nggak boleh. Antara kita sama Allah. Seorang mukmin tahu hubungannya sama langit, bukan sama bumi ini. Dia bohong, Allah akan hukum. Dia jujur, Allah akan balas. Tidak ada hubungan sama manusia sama sekali. Keberkahan, rezeki, kenikmatan akan datang dari langit, dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu target seorang muslim, dan dia harus penuhi janji-janji itu. Gak ada masalah. Bahkan di sini berat sekali sebenarnya. Hudzaifah dan ayahnya berjanji pada orang Quraisy tidak akan ikut berperang bersama Nabi SAW. Bayangkan aja. Tapi mereka sempat bilang, baiklah, kami cuma ke Madinah, tapi dengan syarat lepaskan kami dari tawanan ini, kami tidak ikut berperang. Lalu melapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, tepati janjimu, gak usah ikut. Padahal perang Badar perang mulia, tapi di sini menepati janji adalah sesuatu yang penting, teman. Untuk membersihkan dosanya, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim ini, kalau orang mukmin ya, kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba karena imannya, maka Allah akan menimpakan padanya cobaan. Kalau orang mukmin untuk bersihkan dosanya atau meninggikan derajatnya. Juga dalam riwayat Imam Ahmad, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Kalau orang kafir, murni peringatan, murni peringatan. Dalilnya juga kalau orang fasik ini ya, orang fasik ataupun orang kafir, itu ada dalam surah An-Nahl. Jadi kalau kita sebutkan sebabnya cobaan datang ada dua, karena dosa ya, atau karena kelalaian. Kalau orang fasik sama orang kafir ya, dosa dibolehkan memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya. Maksudnya laki-laki, perempuan juga melihat, wanita juga melihat wajah pria. Jika laki-laki datang untuk meminangnya, maka boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia meminang wanita, lalu Rasulullah SAW bertanya padanya, "Anadharta ilaiha?" Qultu la. Qala fanzur ilaiha fa innahu ajdaru an yuqdama bainakuma. Apakah engkau sudah memandangnya? Lihat wajahnya pada saat kamu meminang. Maka aku menjawab, kata Mughirah radhiyallahu anhu, belum. Tidak. Beliau SAW menjawab, pandanglah ia, karena itu akan lebih dapat melanggengkan di antara kalian berdua nanti. Kita suruh lihat, tapi itu relatif ya. Artinya di wajah ini kedua mata, alis, hidung, bibir. Karena untuk meminang itu dianjurkan sebelum meminang memang melihat. Nazar namanya. Nanti setelah itu baru meminang. Minang ini khitbah ya. Baru mulai bicara, negosiasi, masalah waktu, masalah apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Nah, meminang ini memang sudah bicara, mau meminta dan seterusnya. Tapi bukan waktu itu nazar itu sudah sebelumnya ya. Karena ulama mengatakan mudaratnya akan besar kalau dia di waktu meminang baru dia nazar. Kapan misalnya dia nazar nih, waktu dia pas mau meminang, terus kemudian tidak cocok. Gimana caranya? Sudah datang ke rumahnya orang, kan jadi nggak enak. Ya, jadi ulama mengatakan memang nazar ini berbeda. Nazar ini berbeda. Dan terkenal masa-masa sebelum kumpul badannya, putihnya kulit yang bersih, wajah yang tampan, pakaian yang selalu bersih, serta minyak wangi yang selalu semerbak. Sampai di Mekah dikenal, kalau seandainya Mus'ab sudah melewati sebuah tempat, maka pastilah masyarakat Mekah secara keseluruhan sepakat mengatakan di sini telah lewat Mus'ab ibn Umair, karena wanginya, minyak wangi yang dipakai dan mahalnya minyak wangi tersebut sehingga memiliki bau khas dan tidak semua orang memilikinya. Sampai Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, pada saat di Mekah dia melihat Mus'ab pertama kali, dia mengatakan, saya pada saat melihat Mus'ab seperti melihat salah satu dari laki-laki ahli surga yang seperti digambarkan oleh Nabi SAW, dari pakaian yang rapi, tampan, bersih. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikatakan, oh itu Nabi saya, bukan. Mereka berlomba-lomba mengikuti, mencontohi apapun yang berhubungan dengan Nabi SAW, penampilannya, cara bicaranya, pakaiannya, cara jalannya, sampai menyisir rambutnya. Mereka semuanya berlomba-lomba. Begitu Nabi SAW keluar, mereka langsung melihat apa yang Nabi SAW lakukan, maka mereka segera melakukannya, menciplak kehidupan Nabi SAW. Dan ini asas yang luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa menjadi Muhammad yang banyak, di mana Nabi Muhammad SAW kita tahu manusia yang paling sempurna, utusan Allah, ajarannya menghapus semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, nabi penutup,
Ajaran agama yang dibawa adalah agama yang paling benar dan tidak ada lagi agama setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat wajar terjadi kalau seseorang dari masa jahiliyah segala sesuatu tentu foya-foya, gitu kan? Mungkin dari sisi penampilan harus menggunakan baju bermerek misalnya. Kalau kita sekarang begitulah, anak-anak muda harus yang bermerek misalnya, minyak wanginya juga harus yang bermerek, topinya, dompetnya, sepatunya, kaos kaki pun. Mungkin ada kaos kaki yang sama kualitas harga 15.000 tapi karena tidak bermerek nggak dibeli, yang bermerek yang 700.000 dibeli misalnya. Seperti itulah. Jadi orang subhanallah setelah taubat, pastikan teman-teman sekalian kalau antum hadir di majelis ilmu kemudian masuk iman di dalam hati, jangan heran kalau ada terjadi transisi. Kayak misal kita sudah nganggap remeh nanti, kayaknya nggak perlu deh saya beli baju semahal ini, kayaknya nggak perlu deh saya pakai sepatu begini, kayaknya ini sudah cukup lah gitu. Oh ini haram nih nggak bisa, itu akan terjadi tuh masa transisi itu, gitu kan? Itu sesuatu yang sangat di lautan, memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamr dan seterusnya, gitu kan? Sama iblis dianggap biasa, sampai datang anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukkan di sebelah singgasananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar. Terutama 10 awal jannah surga. Bahkan kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini. Tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak 1 dirham, 2 dirham. Berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan, sulit itu. Kecuali yang Allah berikan hidayah. 15 miliar kalau nilai sekarang, 20 miliar. Dan harta-harta ini yang mereka infakkan apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya. Bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain. Pada saat mereka menemukan keuntungan, ada uang, mereka gelisah kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya masih ada yang tersimpan. Coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung. Ini berapa lagi nih? Dari 1 juta, kapan jadi 10 juta? 10 juta kapan jadi 100 juta? 100 juta kapan jadi 1 miliar? Tidak ada infak yang dikeluarkan, tidak ada sedekah. Mahal sekali. Kalau dia sudah naik levelnya, tingkatkan terus, jaga dia. Dan dia mudah sekali untuk dinaikkan, yaitu dengan konsisten, komitmen, mengerjakan ketaatan. Selalu lakukan ketaatan, komitmen itu. Ada kesempatan dosa, tahan, gak mau lakukan, tutup. Akan terus naik. Dan kalau makin naik, nanti godaan-godaan syaitan yang kecil-kecil sudah nggak bisa lagi tembus ke kita. Dia harus buat godaan yang besar baru bisa menembus kita. Itu pun kalau kita terus perbaharui, dia akan kewalahan. Karena kan saya sering kasih contoh teman-teman. Perumpamaan kita sama syaitan seperti orang yang sedang berlomba lari. Kalau kita tetap stuck di tempat. Yang saya tahu Allah alam tidak apa-apa. Yang saya tahu nggak masalah. Selama memang dia tidak menyembah bendera itu. Simbol bendera kan juga di zaman Nabi SAW dipakai ya. Di peperangan ada bendera. Simbol bahwasanya ini simbol negara. Karena Indonesia ditahu memang ada benderanya warna itu, ya sudah nggak apa-apa. Ini karena merayakan hari kemerdekaan yang menunjukkan kegembiraan, simbol. Kalau saya Allah alam yang saya tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar memajang, karena mengikuti pemerintah kita sebagai simbol negara kegembiraan, insya Allah setahu saya nggak apa-apa. Asal tidak ada hubungan di situ variabel kalau ini ada kesaktiannya lah. Tapi nabi-nabi tetap kita bacakan salawat kepada mereka kan, permintaan tambahan rahmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri orang yang paling mulia, kita disuruh memberikan salawat untuk beliau, minta agar Allah tambahkan karunia rahmat, karunia dan rahmat yang luas gitu kan kepada Nabi SAW. Begitu juga para nabi-nabi, begitu juga para sahabat. Tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Kenapa kita doakan mereka? Karena memang orang sudah mati, memang begitu perintah agama, kita disuruh doakan gitu. Bukan kita yang datang minta-minta di kuburannya.
Belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan para sahabat ridwanullahi alaihim kalau waktu setelah Nabi SAW meninggal mereka datang minta-minta di kuburan Nabi. Enggak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang. Taruh air lah, ambil tanahnya lah, berdoa di situlah, minta tolong lah, minta jodoh lah, minta jabatan. Ini semua kemusyrikan. Musyrik ini saudaraku seiman, tinggalkan, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memurnikan ibadah kepada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Berikanlah mas kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kerelaan dikasih. Tentu tidak harus mahar ini ada orang memberikan uang real, memberikan uang dolar. Ini enggak ada urusannya sama sekali. Makin besar manfaatnya mahar bagi wanita makin bagus. Makanya perangkat sholat itu betul sebenarnya. Jadi dipakai sholat sama dia, Quran itu betul itu. Karena itu akan dipakai sama dia kan, akan sangat bermanfaat sekali. Kita temukan di sini riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW setelah akad nikah, setelah malam pertama, keesokan harinya mendatangi istri yang lain lalu menyampaikan, mendoakan mereka karena mereka menerima hukum Allah poligami itu. Kemudian juga Nabi SAW didoakan oleh para istrinya. Seperti itulah. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang baru saja kita sebutkan tadi. Dan ini juga tentu sunnah ya, mendoakan mempelai. Baik kita kata sebagian ulama boleh kita membaca doa barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan semoga kehidupan kalian semua penuh dengan berkah dan semoga Allah gabungkan atau satukan kalian dalam kebaikan. Boleh juga seseorang mengucapkan doa-doa yang mulia, apa saja doa-doa yang mulia. Seseorang mendoakan kebaikan, semoga diberikan keturunan yang baik. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak. Kenapa? Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu. Keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustaz. Itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa? Tentu setelah akad nikah, mulai hari pertama sampai status suami istri ini terputus, kalaupun terputus dengan cerai misal, maka mulai hari pertama si laki-laki sudah wajib memberikan nafkah. Nafkah sesuatu yang harus digunakan untuk roda kehidupan dunia, dimakan, minum, segala macam sudah harus dikasih. Termasuk teman-teman ikhwah, hati-hati, kewajiban kita jangan sampai sudah nikah kemudian memang masih ditahan oleh mertua tinggal seminggu, lalu dia berpikir seminggu itu gratis makan, minum. Kalau dikasih sama mertuanya boleh, tapi dia sudah harus kasih nafkah kepada istrinya. Dia sudah harus, itu kewajiban dia mulai hari pertama, mulai kalimat akad. Semua makan, minum, tidurnya si perempuan ini sudah bukan tanggung jawab ayahnya lagi. Banyak orang terjebak dalam kemusyrikan dan tidak sadar. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk patung, menyembelih untuk kuburan, statusnya muslim. Atau menyebarkan segala macam apa di pertaniannya, di perkebunannya, memasang buhul-buhul, percaya kepada jin-jin. Ini semua perbuatan kemusyrikan. Tidak ada dari ajaran Nabi SAW. Kalau boleh pakai tenaga jin, Nabi sudah pakai tenaga jin. Ya kan? Di perang Uhud, perang Badar, perang Khaybar, tidak usah suruh sahabat berperang, panggil jin suruh perang. Orang Mekah nggak lihat kok. Kan? Bisa saja kan? Tapi nggak dilakukan. Karena memang itu bukan bagian dari syariat kita, tidak bisa kita lakukan. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan. Itu saja bunga melatinya 40 juta. Untuk apa ini? Ini mubadzirin. Nggak perlu semua ini. Jadi tidak usah berlebihan dalam masalah seperti itu. Boleh kita pakai gedung, dekorasi, tapi jangan berlebihan. Karena intinya sebenarnya adalah orang datang makan. Intinya orang datang makan. Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada orang bilang itu ada perkawinan, asyik nih kita diundang makan. Memang betul, nggak salah itu. Jadi orang datang ke perkawinan karena mau makan, benar, nggak salah itu. Karena memang walimah adalah pesta makan. Emang disuruh memberikan makan ke orang lain.
Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi lagi puasa nih. Hari begini orang Yahudi puasa. Kata Nabi SAW, coba tanya, kumpulin informasi kenapa mereka puasa. Keluarlah sahabat ini keliling, nyari informasi lalu kembali lagi mengatakan, orang-orang Yahudi jawabannya ya Rasulullah, mereka puasa karena merasa hari ini 10 Asyura, 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka puasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kami orang Islam lebih pantas menghormati Musa daripada mereka. Lalu beliau memerintahkan untuk puasa. Ini landasan hukum kenapa puasa hari Asyura. Fadilahnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW untuk ditanya, apa fadilahnya ya Rasulullah kalau kami puasa satu hari Asyura? Kata beliau, bisa mengampuni dosa-dosa 365 hari ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Kenapa harus tanggal 9 juga ada hari Tasu'a? Agar kita tidak sama dengan Yahudi. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis hasan sahih, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Juga orang, kata para ulama, yang menikahi janda adalah mendapatkan orang yang sudah punya pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itu akan sangat membantu si suami untuk terawat. Sementara seseorang menikah untuk itu. Maka tadi saya bilang kalau tujuannya untuk bercanda-canda saja, banyak jalan-jalan, segala macam, ya memang begitu. Biasanya perawan nih. Tapi kalau yang mau dirawat, pulang ke rumah sudah siap makanannya, ya, tidak banyak cemburunya, segala macam, ya itu memang kejandanya. Kemudian juga kata para ulama, janda juga bisa asja'laha an tuslihal ahwal. Ya. Janda itu bisa lebih mudah untuk memecahkan perkara-perkara. Jadi pada saat lagi ada masalah, kita lagi hadapi masalah lalu kita ajak diskusi, maka dengan pengalaman hidup dia bisa diajak diskusi. Dan ini jarang sekali bisa terjadi pada gadis. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis, oh kalau hukum kisos tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Ini ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Taib teman-teman sekalian. Salah satu syarat negara Islam, pemimpinnya muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam. Kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini anda tanya, ini hukum Islam bukan duduk di majelis ilmu begini? Hah? Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin enggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi enggak? Pemerintah buat enggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai? Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian. Bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi, saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu a'lam. Salah satu puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah puasa Tasu'a dan Ashura. Tasu'a diambil dari kata-kata tis'ah
yang berarti tanggal 9 Muharram, dan Ashura dari kata-kata Asyara yang berarti tanggal 10 Muharram. Telah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang keutamaan puasa tanggal 10 Muharram. Beliau bersabda bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Sementara tanggal 9-nya beliau bersabda, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan mengikutkan 9 dan 10. Hikmah 9 diikutkan dengan 10 agar tidak sama dengan kaum Yahudi yang juga mereka masih berpuasa hari Ashura. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan, dan ini maksud Allah membentangkan tangannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala apa adanya, membentangkan tangannya untuk menerima hamba-hambanya yang taubat. Dan makna daripada membentangkan tangan di siang hari untuk orang yang berbuat salah di malam hari, artinya kapan saja dia mau taubat Allah selalu menerima. Pelaku dosa malam kalau dia mau taubat di pagi hari, Allah terima semua dosanya yang semalam itu, maafkan semuanya. Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari atau siang hari di malam hari bagi orang melakukan dosa di siang hari, maka siapapun yang melakukan dosa di pagi sampai siang hari sampai sore malam hari dia taubat Allah terima. Artinya kapan saja dia taubat Allah kecuali subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengecualian kalau yang pernah digunjing, yang pernah difitnah, yang pernah dicuri hartanya sudah nggak ada. Artinya nggak ada ini, nggak ditemukan di mana tempatnya, nggak ditahu keberadaannya, nggak ditahu ahli warisnya, maka berarti dia cukup mendoakan. Kalau ada dia pernah curi 1 juta, ya dia sedekahkan 1 juta atas nama orang itu. Dia pernah menggunjing, maka dia sekarang membalik, dia ingat siapa orang-orang yang pernah dia mulai dulu ceritakan keburukan orang ini. Pasti dia tahu. Pasti kita tahu siapa orang pertama yang kita telepon, yang pertama kita lemparin gosip itu, sampaikan dulu saya pernah gosipin orang ini, saya salah loh. Saya tarik perkataan saya itu, gitu. Jadi kita coba berusaha, bahkan kalau bisa kata sebagian ulama, kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja orang yang pernah kita berbicara dengannya supaya saya akan terus mengulangi teman-teman statement Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat luar biasa sehingga memang kita bisa menjadikannya sebagai prinsip hidup. Beliau mengatakan saya selalu senang dan tenang karena 2 hal, dan ini sudah sering saya ulangi. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Jadi tidak akan pernah bertambah sesaat, tidak akan berkurang sesaat. Kalau 70 tahun ya 70 tahun. Untuk apa saya pikirin masalah ajal saya? Sudahlah, dia akan ditentukan. Sekarang tinggal bagaimana saya beramal. Saya selalu senang dan tenang dengan masalah itu. Mau tabrakan, mau jatuh dari tempat yang tinggi, selama ajalnya belum datang tidak akan mati. Mau sehat, mau olahraga, makanannya semuanya bagus, bervitamin, kalau ajal datang dia akan mati. Dan saya selalu senang dan tenang, ini jadi saksi bahasan kita yang kedua, karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Bagaimana seseorang mengetahui efek dari dosa lebih berat daripada perbuatannya, maka jangan dilakukan. Sama dengan orang minum setetes racun atau segelas racun. Sekarang kalau orang minum segelas racun, cukupkah? Itu kan obatnya susu. Susu kan penetral, bisa mematikan racun gitu kan. Baik, cukupkah minum 1 gelas racun dengan dibalas 1 gelas susu? Kita mungkin butuh 2000 gelas susu untuk ngilangin 1 gelas racun. Iya kalau bisa, mungkin 5000 gelas. Mungkin kita harus minum susu selama umur hidup kita. Kan jadi banyak. Masalahnya begitu kalau dosa. Dia pasti efeknya lebih berat. Jadi ini harus difikirkan ibu-ibu sekalian, ini perangkat. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari ayahnya ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang makan makanan, selesai makan maksudnya, kemudian mengucapkan setelah itu, alhamdulillahilladzi at'amanihi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya makanan ini untukku, atau memberiku makanan ini, ya. Warazakanihi, dan menjadikannya rezeki untukku. Min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya yang lalu. Saking pentingnya menyebut nama Allah di makanan dan minuman, sampai pada tingkat Allah mengampuni dosa hanya dengan bersyukur setelah makan dan minum, ya. Ini luar biasa.
Sebagaimana juga untuk kata kunci tidak terjerumus dalam riba, dalam hutang piutang, dalam darar, kezaliman, bab yang haram dalam masalah pendapatan, maka caranya sederhana. Belanjalah yang merupakan kebutuhan dan jangan belanja yang merupakan keinginan. Kita butuh beli, tidak butuh jangan beli. Kalau keinginan susah, kalau mau diikutin tidak akan ada ujungnya. Kebanyakan orang membuka pintu riba, pintu kezaliman, manipulasi data lah, darar, merugikan hal satu dari dua pihak. Semua karena itu, mau melampaui kapasitas dia, atau dia ingin membeli semua keinginannya. Ini salah teman-teman sekalian. Kaedahnya, perangkat yang mengamankan kita supaya tidak masuk dalam manipulasi data, riba dan semuanya adalah beli dan konsumsi sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Israel, ahli ibadah, meninggal dunia. Dia beribadah dengan hikmah Allah 500 tahun, lama sekali. Umurnya dipanjangkan. Di sebuah pulau tidak berinteraksi sama orang. Pada saat dia meninggal, Allah berkata kepadanya, kata Nabi SAW, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia berkata, amalku ya Allah, 500 tahun tidak pernah maksiat, ibadah terus. Kata Allah SWT, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia masih mengatakan amalku ya Allah. Allah menyebutkan 3 kali, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia mengatakan amalku ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, timbang seluruh amalnya hambaku ini dengan nikmat mata saja yang saya berikan. Maka pada saat ditimbang, ternyata nikmat matanya jauh lebih berat daripada amal yang dia kerjakan. Syirik kepada Allah, pergi ke dukun, pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ini induknya dosa besar. Kemudian bunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga itu induknya adalah durhaka sama orang tua. Kemudian yang keempat itu riba. Yang kelima itu sihir, ya. Itu induk-induk semua. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh itu menuduh orang baik-baik berzina, padahal dia tidak buat apa-apa, tapi dituduh, fitnah supaya orang itu rusak namanya. Tentu ada yang lain, ada kezaliman, ada memakan harta yang haram, ada mencuri, ada menggunjing, ya. Itu banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa pemimpin yang zalim, ada dosa masyarakat pemimpinnya, dan segala macam hal itu ada lebih dari 100 dosa besar. Selain daripada ini semuanya insya Allah bisa dimaafkan dengan amal-amal soleh. Di dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan seseorang memiliki pembantu. Tentu lebih ideal dan sesuai dengan sunnah adalah kalau laki-laki memiliki pembantu laki-laki dan perempuan memiliki pembantu perempuan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa orang yang membantu beliau, tapi yang paling menonjol 3 orang: Anas bin Malik, Zaid bin Haritha, dan anaknya Zaid, Usama bin Zaid. Ini yang paling menonjol menemani Nabi SAW. Ini khusus untuk mengurus apapun yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Sampai Nabi SAW kalau masuk rumah, mereka yang membukakan pintunya. Nabi SAW membuka sandalnya, mereka yang meletakkan. Nabi SAW ingin mengganti bajunya, maka mereka yang mengambilkan. Istri-istri Nabi tentu ada, tetapi mereka ini selalu mendampingi juga teman-teman sekalian. Di mana saja selalu membantu, sangat penting, karena mereka manusia biasa seperti kita. Kalau nabi-nabi memang manusia biasa juga, tapi dipilih oleh Allah. Cuma para sahabat, orang-orang yang menemani para nabi, lebih kurangnya sangat dekat dengan kita. Maka lebih mudah lagi kita mencontohi mereka. Terlebih lagi jumlah sahabat yang sangat banyak menyempurnakan informasi tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makin banyaknya orang yang berteman dengan beliau, maka makin banyak informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga makin sempurna tuntunan hidup kita. Di matanya dan akan ditusuk, sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan sangat kuat. Sumayyah lagi hamil pada saat itu. Maka Sumayyah tetap komitmen, tetap saja komitmen. Yang memotivasi Yasir dan Sumayyah adalah lewatnya Nabi SAW di hadapan mereka. Nabi SAW waktu itu belum punya kekuatan, belum ada pasukan, belum ada kekuatan. Kata Nabi SAW cuma satu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, yang artinya bersabarlah wahai keluarganya Yasir, kalaupun kalian sampai terbunuh di sini, balasannya langsung surga. Hanya kalimat itu yang Nabi SAW ucapkan.
Maka sudah cukup membuat Sumayyah menerima tusukan tombak tadi dengan pelan-pelan. Ditusuk pelan-pelan, bukan ditusuk segera langsung mati, enggak, pelan-pelan sampai sobek perutnya, tertusuk janinnya, dia sambil bertakbir akhirnya meninggal mati syahid dan dikenal sebagai wanita pertama mati syahid dalam Islam. Pada saat anak itu kesian, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Sempat dimasukkan beberapa alat, yang di kaki, yang di tangan, yang di hidung, yang di segala macam. Saya sempat tanya perawat di rumah sakit, ini untuk apa aja semua ini? Oh ini untuk pernafasannya, oh ini untuk ini untuk darahnya, ini untuk ini untuk itu, segala macam hal. Itu pun masih belum ada alat yang belum dipasang karena tidak cukup tempatnya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah, yang membuat saya tanpa alat bisa hidup. Darah di dalam tubuh kita mengalir, daging di tubuh kita dengan bertahun-tahun melekat di otot kita melekat di tulang, tidak rusak-rusak. Padahal darah itu begitu kena udara saya sedikit sudah rusak. Bagaimana bisa? Di mulut kita ada rongga, di hidung kita ada rongga. Bagaimana bisa tidak rusak semua di dalam tubuh kita ini? Generasi ini Allah yang menjaga semua menjadi penyebab dosa-dosa Anda dimaafkan. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, akan ada orang, kata Nabi SAW, pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung, dan dengan itu dia akan masuk dengan derajat yang tinggi di surga. Maka dia pun heran, dia tidak pernah mengerjakan amal ini. Apa sebabnya gitu? Dari mana amal ini? Maka dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini semua? Apa perkataan malaikat? Ini istighfar anakmu untukmu. Generasi itu yang meninggikan derajatmu nanti, wahai saudaraku muslim. Bukankah di setiap kepala Anda sudah tumbuh uban yang Anda berusaha untuk menyemirnya dan menyembunyikannya atau mencabutnya? Itu peringatan. Bahkan lahirnya anak Anda peringatan kalau Anda sudah mendekati dengan kematian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal nanti. Sekarang kesempatan perbaiki. Melalui Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Maksudnya di antara nabi-nabi, aku yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga masuk ke dalamnya pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia terbaik, pemimpin anak Adam, dan beliaulah yang pertama banyak sekali orang, teman-teman sekalian, masuk ke dalam. Di atas meja makan rumahnya itu mungkin ada 30 macam makanan. Seperti raja-raja banyak, mereka nggak bisa makan. Makanan melimpah sekian banyak, mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula, ada ini, ada itu, segala macam penyakit. Nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah, kita lihat orang yang kerja, tukang batu, makan setumpuk seperti gunung. Tangannya kotor, makan, nggak ada penyakit tuh. Hah? Lihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlepas daripada belenggu ini, teman-teman sekalian, belenggu pemahaman yang salah tentang masalah rezeki, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ternyata luar biasa nikmatnya, gitu kan? Nikmat yang melimpah yang tidak orang bisa yang hijrah untuk istiqamah minimal harus ada 3 kiat. Yang pertama, ilmu syar'i. Ini sudah sering saya ingatkan. Majlis ilmu begini teman-teman harus dihadiri. Wajib. Buat simbol. Tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarin ceramah terus. Dari ilmu ke ilmu. Udah selesai. Masa jahiliyah. Dengar penyanyi dangdut ini. Rock itu. Udah habis masa jahiliyah. Selesai urusannya. Sekarang Al-Quran, tilawah, ceramah, doa, zikir. Selesai urusannya. Gak ada waktu. Umur terbatas. Yang kedua. Amalkan ilmu itu. Dalam poin kedua ini. Wajib dipaksakan. Wajib. Paksa untuk menjadi orang baik. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan berikan petunjuk-petunjuk ke jalan kami. Syaitan, kata para ulama, membuka pintu zina dengan cara membuat seseorang jenuh dengan pasangannya. Selalu mau lihat orang lain sehingga hanya pasangannya seperti sudah tidak punya nilai. Bahkan buruknya kadang-kadang dia lagi hubungan biologis dengan pasangannya, dia membayangkan orang lain. Ini hal yang tidak sehat sama sekali dalam biologis. Baik secara agama ataupun secara ilmu kedokteran, gak bisa ini. Dia nggak nikmatin itu. Ini kalau Bapak Ibu faham apa yang saya maksudkan,
Itu sampai ke masalah hal semua, termasuk khusyuk dalam sholat itu akan mudah dijangkau. Tidak bisanya orang khusyuk karena dia tidak konsentrasi. Dia sedang tidak menikmati itu. Jadi dalam sementara sholat dia bayangkan makanan, dia bayangkan temannya, dia bayangkan janjian, dia bayangkan apa saja. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Coba belajar dari hal yang sederhana. Nikmati apa yang sedang ada di depan mata kita dan syukuri. Selesai. Gitu loh. Teman-teman biasa ditelepon sama kelompoknya, grupnya lah, apalah, timnya atau apa saja namanya, untuk ke diskotik, untuk ke bar. Kita sekarang sudah taubat. Lalu ditelepon. Banyak orang begitu ditelepon dia lihat, waduh teman saya telepon nih mau dia ke diskotik lagi, nggak usah jawab deh. Akhirnya sampai mati 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh alhamdulillah sudah berhenti nggak telepon lagi. Keliru ini teman-teman sekalian. Kelirunya kenapa? Karena besok dia akan telepon lagi. Kita nggak jawab kan? Kalau kita sekarang sudah berubah, jangan malu teman-teman sekalian, jelaskan, angkat teleponnya. Ayo kita ketemu di diskotik ini ya. Oh maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian. Saya tahu itu nggak boleh. Jelaskan. Oh kamu sekarang berubah, kamu so alim, nggak apa-apa. Iya, memang begini aku sekarang. Udah berubah, nggak apa-apa, gitu kan? Saya jamin dengan izin Allah besok nggak bakal telepon sama dia, karena dia sudah tahu. Atau kalau perlu kita mengatakan, saya undang kamu ke pengajian saya ya, alamatnya di sini. Nggak bakal telepon lagi besok. Tidak boleh orang ghibthah atau hasud ini ya, kecuali dalam 2 keadaan. Tidak boleh orang ini kecuali 2 keadaan. Seseorang yang Allah karuniahi Al-Quran dan dia sibuk menghafalnya, membacanya pada siang dan malam hari, itu orang wajar kita cemburui. Dan seseorang yang Allah karunia harta kaya raya, lalu dia sibuk menghabiskan di jalan Allah di pagi dan malam hari, ini namanya ghibthah. Jadi kalau kita cemburu pada seseorang yang punya kelebihan, kenapa dia bisa jadi sukses dalam pendidikannya, dalam rumah tangganya, dalam jabatannya, dalam fisiknya, tapi kita tidak berharap itu hilang dari dia, kita mengikuti langkahnya atau bersaing positif dengan dia, boleh dalam Islam. Boleh. Sekarang adik saya berhasil buka sebuah perusahaan, saya sebagai kakaknya mengatakan, saya juga harus buka ya. Kenapa adik saya bisa? Sebagai cambuk atau motivasi, itu namanya ghibthah. Boleh dalam Islam. Yang tidak boleh kalau kita sekali lagi berharap nikmat itu hilang. Sama juga pintu zina selalu terbuka teman-teman sekalian, dan ini hukumnya berat dalam Islam, masalah rajam, karena banyaknya orang walaupun suami istri menikmati biologisnya dari film porno, dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali. Pertama, Bapak Ibu mendukung perzinahan, karena itu kan perzinahan yang terjadi di film itu. Kita dukung, berarti kita sedang mendukung dosa besar. Ini dosa. Yang kedua, kita melihat aurat orang lain, ini juga dosa. Yang ketiga, kita sedang merusak jiwa kita sendiri, karena kita sedang melihat si laki-laki suami sedang melihat perempuan lain, jelas dipilih perempuan yang lebih baik lah, lebih segala macam. Istrinya juga, bagaimana bisa seorang laki-laki membiarkan istrinya menonton seorang laki-laki yang lebih memiliki fisik daripada dia, sehingga terjadilah biologis nanti tidak sehat. Mereka saling merangsang tapi membayangkan apa yang ada di film itu. Dan ini berbahaya, ini merusak kejiwaan. Merusak kejiwaan. Coba rombak itu. Jangan pernah ada. Karena riya hanya bisikan dari syaitan, dan semua ibadah pasti dibisikkan riya oleh syaitan, pasti. Karena riya itu senjata pamungkasnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah cukup syirik itu. Udah batal sholat itu kalau kita riya sedikit pun, gitu kan? Maka setiap kali ibadah pasti riya diorbitkan oleh syaitan dalam diri kita supaya kita terpengaruh. Tapi sederhana, tepis saja. Selama kita tidak mengiyakan maka tidak termasuk riya. Misal contoh, syaitan bisikin kita tuh, di sebelah kamu ada atasan, sebelah kamu ada si fulan, sebelah kamu ada. Tapi kita nggak mengiyakan teman-teman sekalian, maka tidak riya. Seperti ibaratnya orang lagi nawarin produk. Kalau kayak kita di Indonesia ya, kita lagi di lampu merah, ada orang jual produk, kita lagi naik mobil, kacanya kita nggak buka. Dia mau promosi apapun kita nggak ada masalah. Seperti itu syaitan menawarkan apapun, riya kita nggak ada masalah. Itu orang melihat kamu lagi doa lama, nggak usah pedulikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama kita tidak iyakan tidak ada masalah. Allah gambarkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Tolong garis bawahi kata-kata musuh di sini. Jadi mungkin yang Allah sebutkan secara langsung permusuhan abadi dengan kita manusia adalah syaitan. Gitu kan? Orang-orang kafir dari kalangan manusia misalnya kalau kita perangi mereka, itu kalaupun terjadi misalnya jihad dan segala macam yang berhubungan dengan masalah hukum itu, maka itu hanya sebatas
ya hanya memberikan hukuman ya, atau hanya sekedar menunjukkan tentang kebenaran akan juga menang gitu ya. Kalau mereka meninggalkan kafirannya maka selesai. Kalau iblis dan syaitan memang tidak abadi. Abadi selamanya akan menjadi musuh sampai manusia itu meninggal, dan hari kiamat pun dia akan masuk bersama para pengikutnya, dari kalangan manusia juga ada. Ya. Maka Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu dimulai dari iblis dan semua yang mengikuti iblis itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah atau jadikanlah dia musuh. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh jadikan dia musuh. Syaitan wajib dimusuhi, diperangi, ditolak, ya, dihukum dan segala macam lah bahasanya gitu kan. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita teman-teman sekalian untuk selalu maju, sukses. Dan sukses itu teman-teman sekalian pada saat seseorang bisa mengambil pelajaran dari hidupnya, kemudian dia mendongkrak dirinya untuk menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang kaya raya teman-teman sekalian dalam hitungan 1-2 hari. Mereka juga melalui proses. Tidak ada orang yang pintar tiba-tiba hanya belajar 1-2 hari. Mereka melalui proses. Tidak ada orang yang berhasil menetralkan rumah tangganya kecuali melalui proses. Kena adaptasi 2 orang yang berbeda karakter, berbeda pola makan, pola hidup. Maka butuh waktu. Kalau bahasa saya, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Itu penting sekali. Karena kalau tidak maka tidak bisa. Ayat kita kembali dulu ke Luqman ayat 14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka. Al-ayah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu atau kedua orang tuamu. Jadi Allah SWT menggantungkan syukur kepadanya justru dengan juga syukur kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah penyebab utama kita ada di muka bumi ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Sudah cukup kita ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati makanan, minuman, hirup udara. Mungkin kalau kita menikah, biologis, segala macam, itu adalah sebabnya karena orang tua kita. Sebabnya karena orang tua kita. Kita ada karena mereka gitu. Kalau seseorang di antara kita sudah ada di lautan dan akan tenggelam, maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu kapal misalnya. Dan kapal ini kalau dia tidak segera naik di atasnya pasti tenggelam. Kapal ini taubat. Kapal ini adalah taubat. Karena orang yang sedang terjerumus dalam dosa sebenarnya adalah orang yang sudah akan tenggelam. Dan dia akan meninggal dunia tanpa dia sadari. Ibaratnya seperti orang yang minum racun, tapi dia tidak sadar kalau racun itu berbahaya, tidak segera berobat, maka pasti dia akan mati. Taubat bisa kita ibaratkan kapal menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam, obat yang akan menyembuhkan dari racun yang sedang dia minum, dan seterusnya. Apapun istilahnya, yang penting taubat itu adalah password atau jalan keluar dari Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memudahkan dengan itu semua kesalahannya dimaafkan, plus lagi di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Permintaan maaf dari kesalahan adalah ibadah. Permintaan maaf dari kesalahan adalah ibadah. Dan itu bukan aib. Banyak orang subhanallah dengan egonya nggak mau minta maaf. Misal orang tua pada anak, karena merasa dia orang tua, tak usah minta maaf sama anak. Ini keliru. Walaupun anak kita kecil, kalau kita yang salah, minta maaf pada pembantu, pada supir, pada pegawai, siapa saja. Kalau memang kita salah, minta maaf. Karena dihisab Allah hari kiamat tidak ada lagi urusannya ini orang tua atau anak yang salah, siapa dihukum, atau atasan dengan bawahan. Apalagi kalau pemilik hak itu tidak mau memaafkan kita pada hari kiamat, malah lebih berat. Pada saat makanya minta maaf bagian daripada ibadah. Rasulullah semoga Allah jaga beliau. Beliau sempat menyebutkan sebuah hadis yang sebenarnya saya juga belum pernah dengar sebelumnya.
kurang lebih saya dengarkan dari beliau setahun atau 2 tahun yang lalu. Pada saat beliau menginjakkan kakinya di Indonesia, beliau mengatakan salah satu hadis yang mulia dihasankan oleh para ulama hadis tentang majelis ilmu adalah siapa yang keluar belajar atau mengajar ikhlas karena Allah di jalan Allah, ini ilmu agama, maka akan diberikan padanya pahala haji lengkap. Pahala haji lengkap. Artinya ini sebuah fadilah yang sangat besar, selain daripada banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang fadilah majelis ilmu. Kalau mereka sebenarnya tidak menemukan kebahagiaan, mereka menemukan kesempitan jiwa, mereka merasakan kesusahan hidup. Keliru kalau ada orang menganggap orang kafir itu bahagia. Kebahagiaan mereka adalah semu, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena mereka pada saat mabuk, baru mereka anggap mereka bisa bahagia, karena mereka tidak memikirkan permasalahan atau lagi lepas dari permasalahan sementara. Setelah mereka sadar, kembali kepada permasalahan yang sama, dan mereka tidak pernah menemukan solusi yang terbaik. Jangan pernah wariskan keburukan kita kepada anak-anak. Belum bisa baca Quran sampai 40 tahun, 35 tahun. Anak-anak harus hafal Quran di umur 6 tahun. Panggilin guru ngaji di rumah. Tutup kesalahan kita dengan, kekurangan kita dengan anak-anak ini. Jangan malah sebaliknya. Anak-anak ini dijerumuskan pada hal yang sama gitu. Karena ini semua teman-teman ancamannya neraka, bukan main-main. الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan luar biasa gitu. Beruntunglah orang yang faham masalah ini kemudian dia berhati-hati. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 4 ini dalam surah At-Talaq sangat berhubungan dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja, jalan keluar. Tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya. Misal ada orang mau sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya. Itu juga makhraj. Tetapi masih melalui prosesi operasi misalnya. Dia mau usaha, dia harus hutang dulu misalnya. Maka itu juga makhraj, tapi belum yusra. Di ayat keempat dipastikan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, artinya dimudahkan itu. Tanpa operasi bisa sembuh, tanpa hutang bisa usaha. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari-hari putih selama 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dan beliau menyatakan puasa itu pahalanya bagikan puasa selama setahun. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2422 dan Ibnu Hibban 3656. Sebagian ulama merincikan kenapa puasa Ayyamul Bid ini dinilai puasa setahun. Jadi hitung-hitungannya adalah ada hadis Nabi yang berbunyi setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau orang puasa 3 hari setiap bulan, berarti puasanya hari pertama yang tanggal 13 dihitung seperti dia puasa 10 hari. Karena kan dilipatkan 10 kali. Maka kalau dia puasa 3 hari di pertengahan bulan, seperti dia puasa selama 30 hari. Kalau dia berpuasa setiap bulan 3 hari selama 11 bulan selain Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi, ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dihafal itu ya, pendek sekali kok itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Wa ma syaa fa'al. Qaddarallah artinya Allah telah menakdirkan ini. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang dia inginkan dia kerjakan. Allah kalau mau ambil keputusannya, Allah ambil keputusan. Wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan ia mengerjakan apa yang dia inginkan. Artinya itu keputusan Allah.
Siapa yang mengucapkan Al-Quran, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan adil. Padahal sebenarnya kata beliau, ahli Al-Quran, orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tadabburinya, kemudian juga dia menghafal dan mengamalkan. Ada 4 hak Al-Quran itu. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah atau wali Allah. Orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sibuk menerapkan Al-Quran adalah kekasih-kekasih Allah. Dan termasuk anjuran, kalaupun kita sudah menghafalnya, tetap membaca dengan cara melihat fisiknya. Kalau Allah mau memberkahi seseorang, bisa. Ada orang hidup mungkin cuma 17 tahun umurnya, dari balik mungkin cuma dari 14 tahun sampai 17, mungkin 3 tahun, tapi sudah banyak kebaikan yang dia lakukan, dikenang banyak kebaikannya. Allah berikan taufik. Kalau sudah taufiknya Allah yang datang, Allah memberikan dia kemudahan untuk melakukannya, maka itu berbeda. Penyakit al-malas harus dihilangkan. Amalin, mulai. Dan sudah sering saya ulangi pada bahasa Arab, jarrib ta'rif. Hijrah itu menjadi wajib dalam makna khusus ini, pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim, kalau memang betul-betul dia tidak bisa beribadah di lokasi tersebut dan dia masih memiliki lokasi yang bisa dia beribadah. Seperti kasus para sahabat waktu sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan di sana masyarakat menyambut kaum muslimin, bahkan dianggap seperti saudara mereka sendiri oleh orang-orang Ansar, dan di Mekah mereka tertindas, maka di sini wajib hijrah. Makanya waktu itu seluruh muslimin umumnya hijrah. Yang tinggal di Mekah hanya orang-orang yang menyusul masuk keimanan dalam hati mereka dari penduduk Mekah, dan mereka belum sempat hijrah di awal waktu, tapi masih terbuka waktu itu pintu Madinah untuk hijrah, sampai terjadinya kesepakatan Hudaybiyah, barulah pintu hijrah ditutup terlebih dahulu beberapa waktu dan terbuka lagi sampai pembebasan kota Mekah. Apa saja itu? Pernah ada sahabat demam, dia berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, jangan sampai kau berkeluh kesah atau mencaci maki demam itu, karena dia membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Di demam, flu, apa saja, nikmati saja prosesnya. Karena kita berkeluh kesah pun tetap harus kita lalui. Umar radhiyallahu mengatakan kalimat bijak. Kalau engkau sedang diuji dengan sebuah keputusan dari Allah, takdir Allah, dan kau menerimanya, kau akan dapat pahala, kau akan mudah melaluinya, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Jadi 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dapat solusi. Tapi kalau kau tidak menerima itu sebagai keputusan Allah, kau akan dapat dosa. Karena seakan-akan memprotes Allah yang sedang mengujimu. Kau akan sulit melaluinya, karena selalu keluh kesah. Dan kau tidak akan mendapatkan jalan keluar. Sekarang tinggal kita jelaskan yang dimaksud dengan salaf. Siapa mereka? Maka beliau mengatakan, salaf ini yang dimaksud adalah 3 generasi emas. Yang telah dipaparkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Sebaik-baik manusia, generasi manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Maksudnya para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, para tabi'in yang belajar dari para sahabat. Lalu kemudian yang datang setelah mereka, maksudnya para tabi'in, generasi yang belajar dari tabi'in. 3 generasi dan 3 generasi emas, di mana setiap muslim semestinya belajar dari kehidupan mereka. Dan ini dimaksud dengan kaum salaf. Jadi orang-orang yang terdahulu dari 3 generasi ini mendahulukan akhirat dari dunia. Iya. Jadi ada banyak orang begitu. Kalau sudah menuju ke akhirat, mulai ikut taklim, sudah. Makanan saya roti kering. Sendal saya tidak boleh diganti. Mau putus ditambal-tambal, ya. Kendaraan sudah apa adanya, mau peyot, mau segala macam, gak usah ganti. Dunia sebentar. Ini merusak citra Islam. Akhirnya Islam yang tadinya indah, Islam kotor sekali ya. Orang kalau ikut pengajian jadi jorok begini. Ya. Kan gitu. Harusnya diubah ini teman-teman sekalian. Sama sekali tidak seperti itu. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Surga, dayang-dayangnya, permadaninya, semua derajat tertinggi. Kejar dengan ibadah. Dan juga jangan lupa bagianmu dari dunia. Bagi siapapun yang hijrah secara khusus ini, maka mereka akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut
thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, dia tinggalkan wilayah kafir ke wilayah muslim, maka pasti dia akan mendapatkan muragaman katsira wa sa'a. Artinya peluang-peluang hidup lebih baik dan rezeki yang luas. Dan siapa yang keluar dari rumahnya ingin berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khair.